Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha penyayang lagi maha pemberi karunia, yang terdahulu kebaikannya. Kami memuji dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung jumlahnya, atas anugerah tanpa batas. Dan kami memohon sebagaimana Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat kebaikan serta karunia yang banyak, agar Allah menganugerahkan pula ampunan, maaf dan keridhaannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulnya yang diutus kepada seluruh makhluk, kemudian dijadikan sebagai rahmat bagi semesta alam, Sayyidina Muhammad yang jujur dan terpercaya, juga kepada keluarga Nabi yang baik dan suci, para sahabatnya yang taat lagi mulia, serta orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan sampai hari kiamat. Semoga kita semua bersama mereka dan sebagai bagian dari mereka ya Arhamar Rahimin. Amma ba'du, ini adalah sedikit dari yang banyak, bagaikan setetes dari lautan luas manaqib al-imam, tokoh bagi para tokoh, penerus leluhur serta salafnya yang mulia, seorang pendakwah menuju jalan Allah, pewaris datuknya al-Mustafa sebaik-baik manusia sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim dan mengamalkan ilmunya, pemberi nasihat yang penyayang lagi utama, pemimpin kita, berkah bagi kita, kebanggaan kita, Al-Habib Alawi bin Seggaf bin Ahmad As-Seggaf. Semoga Allah meridainya dan membuatnya ridha, menjadikan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya di dekat datuknya Al-Mustafa serta para salafnya, dan mengembalikan kepada kita dan kepada yang hadir daripada keberkahan-keberkahan mereka, rahasia-rahasia mereka, cahaya-cahaya mereka, ilmu-ilmu mereka, pemberian-pemberian mereka dalam agama, dunia dan akhirat. Amin. Nasab beliau radhiyallahu anhu yang mulia, beliau adalah Al-Habib Alawi bin Seggaf bin Ahmad bin Abdullah bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad Al-Sharif bin Abdurrahman bin Alawi bin Ahmad bin Alawi bin Imam Al-Ahqaf Abdurrahman As-Seggaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alawi Al-Ghayur bin Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Hussein, putra dari Khalifah Rasulullah dan wasinya Ali bin Abi Thalib, dan juga putra dari pemimpin wanita semesta alam Fatimah, putri dari pemimpin para Rasul Muhammad bin Abdullah yang jujur dan terpercaya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nasabun tahsibul ula bihula galladathu nujumahal jawza'u. Keluhuran nasab menyatakannya indah bak terhiasi, bintang jauza merangkai bintang-bintang lainnya. Habbada iddu su'dadin wa fakharin anta fihi al-yatimatul asma'u. Alangkah indah untaian kebesaran dan kemegahan, di dalamnya engkau sebagai permata tunggal yang terpelihara. Walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu. Kami memiliki sebaik-baik manusia, yakni Nabi Muhammad sebagai ayah dan Ali al-Murtada sebagai kakek. Wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Kepada kedua cucu Hasan dan Husain kami dinisbatkan suatu nasab yang tiada di dalamnya keraguan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ya Tuhan kami, berilah kami manfaat dengan keberkahan mereka, beri kami petunjuk kepada kebaikan berkat kemuliaan mereka. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Matikan kami di atas jalan mereka disertai keselamatan dari berbagai fitnah. Kelahiran dan pendidikan beliau radhiyallahu anhu, Al-Habib Alawi bin Seggaf As-Seggaf lahir di Sewun
pada tanggal 13 Ramadan tahun 1267 Hijriah. Beliau tumbuh dan terdidik dalam asuhan ayahnya Al-Habib Seggaf As-Seggaf. Setelah menginjak usia tamyiz, beliau memulai belajar Al-Quran sampai khatam dengan sempurna beserta tajwidnya. Kemudian beliau mempelajari berbagai cabang ilmu agama dari banyak ulama pada masanya di sekitar Hadramaut yang akan sangat panjang jika disebutkan. Adapun Syekh Futuhnya adalah sang guru yang memberikan estafet kepemimpinan kepadanya, maha guru dari para Syekhul Islam, berkah bagi manusia, Al-Qutbur Rabbani, Al-Habib Al-Arif Billah Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habashi. Al-Habib Alawi membaca berbagai kitab dari berbagai macam cabang ilmu kepada beliau sampai diizinkan untuk mengajar. Sifat dan akhlak beliau, Al-Habib Alawi banyak melakukan ibadah baik berupa sholat, puasa, membaca Al-Quran, zikir-zikir maupun salawat kepada Nabi SAW di sepanjang siang dan malamnya. Beliau juga senantiasa menjaga sholat Jum'ah dan sholat berjamaah, sholat sunnah rawatib dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Beliau memiliki andil yang besar dalam sholat malam. Di dalamnya beliau bermunajat kepada Tuhan. Beliau juga melazimi wirid-wirid para salaf serta ratib-ratib mereka di pagi hari maupun di sore hari. Beliau radhiyallahu anhu menghabiskan sebagai besar waktunya untuk belajar dan mengajar, mendidik dan memahamkan. Dari hasil didikan tangan beliau muncul banyak ulama yang mencapai derajat qadhi dan mufti. Beliau senantiasa mengagungkan ulama, terlebih guru-gurunya, bersifat penyayang kepada para murid dan selalu membantu mereka yang membutuhkan. Beliau lebih memilih sifat khumul, tidak terkenal, duduk bersama fakir miskin, bersenda gurau dengan mereka dan sering mengunjungi mereka. Akidah beliau adalah akidah salaf. Tariqah beliau adalah tariqah tasawuf. Beliau meneladani para salaf alawiyin, berakhlak dengan akhlak mereka, baik dalam ibadah maupun adat, berpakaian sebagaimana mereka berpakaian dan berjalan di jalan mereka. Wa madaw ala qasdi sabili ila al-ula gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Mereka telah berlalu di atas jalan menuju kemuliaan derajat di sisi Allah, setapak demi setapak dengan semangat yang kuat. Beliau radhiyallahu anhu memiliki sifat dermawan, terutama kepada orang yang lemah dan miskin, janda-janda dan anak yatim yang membutuhkan. Beliau termasuk di dalam golongan mereka yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang yang memerlukan atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Suatu hari beliau radhiyallahu anhu keluar dari rumah bersama jamaah untuk melaksanakan salat Id, memakai sarung baru satu-satunya yang beliau miliki. Kemudian datang seorang miskin meminta sarung. Beliau pun kembali ke rumah, memakai sarung yang lama dan memberikan sarung baru yang dipakai tadi kepada orang miskin tersebut. Beliau selalu berbuat baik kepada para tetangga, memuliakan tamu sampai-sampai beliau sendiri yang menggelar tikar untuk para tamu dengan tangannya yang mulia. Perjalanan ke Jawa dan menetapnya beliau di sana. Setelah mendapatkan izin dari gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berangkat menuju Jawa pada tahun 1306 Hijriah. Yang menemani beliau dalam perjalanan ini adalah Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf, sebaik-baiknya sahabat dan teman perjalanan. Dikatakan dalam sebuah peribahasa, Ar-Rafiq qabla tariq, pilihlah teman perjalanan sebelum melakukan perjalanan. Beliau termasuk guru pertama yang mengajarkan berbagai ilmu agama di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Berkat manfaat dari ilmunya, banyak terhasilkan ulama, ustadz serta guru pengajar. Kemudian beliau menetap di kota yang diberkahi Pasuruan. Di sana beliau mengabdikan diri untuk mengajar dan berdakwah ke jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Banyak orang yang mendapatkan manfaat dari beliau radhiyallahu anhu, dan banyak pula yang masuk Islam di tangan beliau. Berkat beliau, kota Pasuruan menjadi berbeda dengan kota-kota Jawa lainnya karena keistiqomahan penduduknya, kebaikan akhlak mereka, kecintaan mereka kepada kebaikan dan orang-orang yang membawa kebaikan. Semua ini adalah berkat dakwah dari Al-Habib Alawi dan didikannya kepada penduduk Pasuruan. Semoga Allah mengekalkan mereka dalam keadaan yang baik ini
menetapkan mereka di atasnya, serta menjaga mereka dari berbagai bid'ah dan pertentangan. Amin. Al-Habib Alawi juga bekerja sebagai sebab untuk mendapatkan rezeki karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan dengan harapan mendapatkan pahala yang disebutkan dalam khabar, "As-sa'i ala auladih kal mujahid fi sabilillah." Orang yang berusaha untuk menafkahi anak-anaknya seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Semenjak masa kecilnya, beliau radhiyallahu anhu senantiasa berada pada jalan yang lurus sampai ketika utusan Tuhan kematian datang memanggilnya. Kemudian beliau pun menyambut. Beliau ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin menemuinya. Maka berpindahlah beliau kepada rahmat Allah pada tanggal 17 Sya'ban tahun 1336 Hijriah. Tahun wafatnya dikumpulkan dalam kalimat Maddu Nasruddin fi Fasurwan walabba da'iyallah atau walaka ajruh alwi dhaifullah. Para hamba Allah dan penduduk berbagai kota terpukul. Dengan segera mereka pergi ke Pasuruan dari berbagai penjuru untuk menghadiri sholat jenazah dan mengiringi pemakaman beliau, sehingga sholat dan penguburan beliau diakhirkan sampai tanggal 18 Sya'ban. Termasuk daripada yang hadir adalah Al-Habib Al-Mishhar Muhammad bin Ahmad Al-Mihdar. Bahkan beliau termasuk yang memasukkan Al-Habib Alawi ke Lahat karena di antara keduanya terjalin kecintaan yang dalam. Di masa hidup Al-Habib Alawi, Al-Habib Muhammad berharap agar diizinkan mencium tangan beliau, namun Al-Habib Alawi selalu menolak karena tawadhu. Keduanya sama-sama menganggap saudaranya lebih utama dari dirinya. Ketika Al-Habib Muhammad menyingkap pipi Al-Habib Alawi untuk diletakkan ke tanah, sebagaimana sunnahnya, beliau berkata, "Di masa hidupmu aku berharap untuk mencium tanganmu, namun engkau selalu menolaknya. Kini aku akan mencium pipimu." Kemudian beliau merunduk agar dapat mencium, namun jenazah Al-Habib Alawi memalingkan wajah seakan menolak untuk dicium. Al-Habib Muhammad kemudian menceritakan itu kepada dua orang lainnya yang ikut membantu di Lahat. Lalu beliau merunduk kedua kali untuk memastikan karamah Al-Habib Alawi. Ternyata jenazah Al-Habib Alawi kembali memalingkan wajah. Al-Habib Muhammad pun berkata, "Bahkan setelah wafat engkau tidak ingin seorang pun menciummu. Semoga Allah meridhai mereka semuanya dan mengembalikan kepada kita keberkahan-keberkahan mereka, rahasia-rahasia mereka dan cahaya-cahaya mereka di dalam agama dunia dan akhirat." Mari kita akhiri manaqib ini dengan doa yang dinisbatkan kepada Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali yang dinukil oleh Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Allah, ubahlah kami dan kaum muslimin dari celaka menuju selamat, dari neraka menuju surga, dari azab menuju rahmat, dari dosa-dosa menuju pengampunan, dari berbuat buruk menjadi berbuat baik, dari takut menjadi aman, dari fakir menjadi kaya, dari rendah menjadi tinggi, dari hina menjadi mulia, dari sempit menjadi lapang, dari buruk menjadi baik, dari sulit dan menjadi mudah, dari berpaling dari taat menjadi maju berbuat taat, dari sakit menjadi sehat, dari murka menjadi ridha, dari lalai menjadi beribadah, dari malas menjadi giat, dari penyimpangan menuju petunjuk, dari bid'ah menuju sunnah, dari zalim menuju adil. Ya Allah, bantulah agama kami dengan dunia, bantulah dunia kami dengan ketakwaan, bantulah ketakwaan kami dengan amal, bantulah amal kami dengan taufik, dan bantulah kami dalam semua itu dengan kelembutan-Mu yang menyebabkan keridhaan-Mu dan menyampaikan kami ke surga-Mu disertai memandang kepada zat-Mu yang mulia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai penolong kami, wahai penolong kami, wahai penolong kami, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, wahai yang maha pengasih, wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, wahai yang mempunyai pemberian yang agung. Dan semoga Allah melimpahkan salawat kepada Sayyidina Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya, dan melimpahkan salam yang banyak kepada kami semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.